Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari 7 ingin mempresentasikan laporan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit kulit. Di sini saya ada Jaya Ningrum dengan NBI 14621000084. Saya Bagas Krisna Nugra dengan NDP 14621000132. Saya Nikolaus Renaldi Swendi Putra dengan NBI 1462 Pertama dari latar belakang, munculnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam bidang kesehatan dapat memacu pengembangan sistem pakar untuk layanan kesehatan. Salah satunya yaitu proses diagnosis pada tubuh. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence sendiri adalah teknik atau ilmu untuk membuat suatu mesin menjadi cerdas, khususnya untuk program komputer, yang dimana teknik ini dapat mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah dengan pemikiran seperti manusia. Sistem pakar menjadi bagian dari kecerdasan buatan, yang dimana sistem dapat menyelesaikan masalah yang bisa dilakukan oleh para pakar di bidangnya dengan menggunakan pengetahuan manusia, salah satunya pada bidang kesehatan. Sistem ini berguna untuk memudahkan penyampaian pengetahuan kerusakan kulit, maka para peneliti merancang sistem pakar ini berbasis digital yang dapat diakses menggunakan smartphone. Dalam sistem pakar ini, terdapat admin yaitu pakar kulit yang mempunyai hak akses penuh dalam sistem pakar, dan user mempunyai hak akses yang dapat digunakan untuk berkonsultasi mengenai kerusakan kulit dengan menjawab ya atau tidak pada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, sehingga sistem pakar bisa memprediksi dan mendiagnosis kerusakan kulit yang terdapat pada sistem. Yang kedua, deskripsi sistem. Sini keterangan penyakit: P1 cacar air, P2 kista kulit, P3 kapalan, P4 psoriasis, P5 herpes, P6 eksem, P7 folikulitis, P8 melanoma, P9 kurap, P10 bisul. Yang berikut ada keterangan gejala: G1 kulit rasa gatal, G2 kulit ruam atau memerah, G3 kulit kering, G4 kulit terasa perih, G5 terasa sakit jika disentuh, G6 terasa lunak jika disentuh, G7 benjolan pada kulit, G8 kulit bersisik, G9 lepuhan berisi cairan, G10 demam, G11 mengalami pendarahan, G12 perubahan pada tahi lalat, G13 bentuk lingkaran pada kulit, G14 kulit bengkak, G15 rambut rontok. Pada rule terdapat kode indikator dan kode gejala. Kode indikator pada P5 mendeteksi kode gejala yaitu G2, G4, G9, G10. Kode indikator P2 terdapat kode gejala G2, G4, G5, G7. Pada kode indikator ketiga, P3, terdapat kode gejala G5, G3, G5, G6, dan G7. Pada kode indikator P4, terdapat kode gejala G1, G2, G8, G15. Pada kode indikator P5, terdapat kode gejala G1, G2, G9, G10. Pada kode indikator P6, terdapat kode gejala G1, G2, G3, G8. Pada kode indikator P7, terdapat kode gejala G1, G2, G4, G9. Pada kode indikator P8, terdapat kode gejala G1, G7, G11, G12. Pada kode indikator P9, terdapat kode gejala G1, G2, G8, G13. Pada kode indikator P10, terdapat G2, G4, G7, dan G14. Pada kasus pertama, terdapat beberapa gejala, yaitu kulit ruam atau memerah, kulit terasa perih, lepuhan berisi cairan, dan demam. Yang terdeteksi penyakit tersebut adalah cacar air atau lepuhan. Kasus kedua, memiliki gejala yaitu kulit ruam, kulit terasa perih, terasa sakit jika disentuh, dan benjolan pada kulit. Yang mendeteksi penyakit itu adalah kista kulit atau benjolan.
Pada kasus ketiga, terdapat gejala kulit kering, terasa sakit jika disentuh, terasa lunak jika disentuh, dan benjolan pada kulit yang terdeteksi penyakit itu adalah kapalan atau benjolan. Pada kasus keempat, terdapat gejala kulit terasa gatal, kulit ruam, kulit bersisik, dan rambut rontok. Yang terdeteksi penyakit itu adalah psoriasis atau bersisik. Pada kasus kelima, terdapat gejala kulit terasa gatal, kulit ruam, lepukan bersih cairan, dan demam. Yang mendeteksi penyakit itu adalah herpes atau lepuhan. Pada kasus keenam, terdapat gejala kulit terasa gatal, kulit ruam, kulit kering, dan kulit bersisik. Yang terdeteksi penyakit itu adalah eksem atau bersisik. Pada kasus ketujuh, terdapat gejala kulit terasa gatal, kulit ruam, kulit terasa perih, dan lepuhan bersih cairan. Yang terdeteksi penyakit itu adalah folikulitis atau lepuhan. Pada kasus ke-8, kulit terasa gatal, benjolan pada kulit, mengalami pendarahan, dan perubahan pada tai lalat. Yang terdeteksi penyakit itu bernama melanoma atau benjolan. Pada kasus ke-9, terdapat gejala kulit terasa gatal, kulit ruam, kulit bersisik, dan berbentuk lingkaran pada kulit. Yang terdeteksi penyakit itu adalah kurap. Yang terakhir yaitu kasus ke-10, di mana gejalanya adalah kulit ruam, kulit terasa perih, benjolan pada kulit, dan kulit bengkak. Yang terdeteksi penyakit itu adalah bisul atau benjolan. Kemudian untuk rangkaian sistem SBI Prolog, yaitu saya menggunakan kata mulai titik, terus kemudian memilih gejala penyakit, terus kemudian proses identifikasi penyakit, dan kemudian dijabarkan hasil identifikasi penyakit, kemudian selesai. Dan untuk codingan SBI Prolognya, saya telah mempunyai SBI Prolog. Sebentar. Oke, saya akan menjelaskan codingan SBI Prolog terhadap sistem bakar diagnosa identifikasi penyakit kulit. Yang pertama, saya menjabarkan pertanyaan. Di dalam pertanyaan ini, saya menjabarkan seluruh gejala penyakit yang terdapat pada Word. Permisi yang terdapat pada Word, keterangan gejala ini 1-15. Kemudian yang kedua, proses analisa atau proses penyimpanan jawaban. Analisa pertanyaan dalam kurung tanya, observasi, tutup kurung, write dalam kurung tanya, tutup kurung, jawaban yang pertengahan ya. Kemudian dibaca jawabannya dan masuk ke observation. Jadi jawaban atas pertanyaan ini masuk ke observation. Jika tidak menjawab berarti file. Kemudian di rule 1 yaitu nomor penyakit psoriasis. Pertama, observationnya atau gejalanya bersisik, ruam, gatal, rambut rontok. Kemudian di rule 2 terdapat penyakit eksem dengan gejala yang telah tertulis. Kemudian di rule 3 dengan gejala yang telah tertulis. Kemudian sampai ke rule ke-10. Nah, kemudian setelah rule, saya menjabarkan jawaban dari penyakit. Jika observation ini telah terpenuhi semua, maka akan muncul jawabannya. Seperti ini. Setelah selesai, awalnya kita klikkan mulai, kemudian saya menganalisa dengan menganalisa jawaban yang telah dijabarkan oleh pertanyaan, dan masuk ke dalam rule X, Y, dan masuk ke jawaban yang di atas Y, Z. Nah, write, karena Y ini adalah nama penyakit,
berarti Y, Z. Berarti folikulitis ini, nama penyakit ini Y, kemudian deskripsinya itu adalah Z. Kemudian bawah dibaca right dalam kurung Z. Z yaitu jawaban yang telah saya garis bawahi. Kemudian koma NL dan delete. Di dalam delete ini terdapat retractol atau data yang telah disimpan ke dalam observation ini dihapus untuk memulai program baru. Oke, langsung saja kita melakukan tes terhadap program sebagai prolog. Kemudian, semisal kita mempunyai penyakit folikulitis. Folikulitis terdapat gejala gatal, ruam, perih, dan lepuan. Pertama-tama kita klikkan mulai sesuai dengan codingan. Saya belum konsul. Pertama kita konsul terlebih dahulu. Setelah konsul kita klikkan mulai, ketikkan mulai. Jangan lupa pakai titik. Kenapa ketikkan mulai? Karena di sini saya mengetikkan mulai. Maaf, sini saya menggunakan kata mulai. Menggunakan kata mulai untuk memulai program. Kemudian apakah kulit Anda? Kemudian langsung ke dalam pertanyaannya. Apakah kulit Anda terdapat lepuan yang berisi cairan? Kita jawab, di dalam folikulitis terdapat lepuan. Berarti kita jawab ya. Pertanyaan kedua, apakah terdapat benjolan pada kulit Anda? Di folikulitis tidak terdapat benjolan, maka kita kasih no. Apakah kulit Anda bersisik? Di folikulitis tidak ada kulit bersisik, kita ketikkan no. Terdapat ruam, folikulitis mempunyai ruam, berarti kita jawab ya, titik, jangan pakai titik. Kemudian gatal, merasa gatal, folikulitis terdapat gatal, kita ketikkan ya. Kering, di folikulitis terdapat kering, kita ketikkan no. Perih, ya, karena di sini ada perih gejalanya. Dan sakit, no. Lunak, no. Demam, no. Tai lalat, no. Lingkaran, no. Pembengkakan, no. Kerondakan pada rambut, no. Sakit, no. Kepala terasa sakit itu tidak. Kulit sekitar area terjadi pendarahan, no. Nah, setelah selesai, maka akan muncul identifikasi penyakit seperti ini. Sesuai dengan gejala yang dirasakan, kemungkinan Anda mengidap penyakit folikulitis. Benar kan? Benar, berarti benar ya. Folikulitis. Kemudian terdapat deskripsi utama dari penyakitnya. Mengalami peradangan kulit rambut sendiri, terdapat tempat tumbuhnya rambut berlubang kecil yang terdapat di kulit kepala. Biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur. Nah, ini benjolan atau lepuan. Ini benjolan yang berisi cairan. Jadi masuk ke dalam lepuan akan semakin membengkak, terasa gatal dan perih. Oke. Kemudian jika kita coba lagi, jika kita mempunyai penyakit melanoma, misal kita mempunyai penyakit melanoma, jadi kita tinggal ketikkan mulai saja, mulai titik, jangan lupa pakai titik. Kemudian tanda lepuan di melanoma terdapat benjolan. Dia termasuk jenis benjolan, berarti tidak terdapat lepuan. Kita ketikkan no. Benjolan kita ketikkan ya. Kulit bersisik, kita di melanoma tidak terdapat kulit bersisik, kita no. Ruam tidak. Gatal juga tidak. Kering juga tidak. Perih, di melanoma tidak terdapat gejala perih, no. Sakit juga di gatal iya, berarti otomatis ini tidak teridentifikasi.
Oke, kita coba menjawab ya, menjawab secara acak. Maka penyakit tidak akan terdiagnosis atau false, salah. Jika kita mengetikkan mulai lagi untuk mengetahui penyakit melanoma, lepuan berisi cairan, kita jawab tidak, berarti kita ketikkan no. Benjolan terdapat pada melanoma, kita ketikkan ya. Bersisik juga no. Ruam no. Gatal di melanoma terdapat gatal, kita ketikkan ya. Kering no. Terasa perih di melanoma tidak, berarti no. Rasa sakit tidak, berarti no. Lunak itu tidak, no. Demam tidak, karena melanoma tidak terdapat gejala demam. Perubahan mata lalat, di melanoma terdapat perubahan mata lalat, berarti kita ketikkan ya. Bentuk lingkaran, penyakitnya tidak. Orang yang membengkakan tidak. Rontokan itu juga tidak. Kepala terasa sakit tidak. Pendarahan, dalam melanoma terdapat pendarahan, berarti kita ketikkan ya. Nah, di sini akan muncul sesuai dengan gejala yang dirasakan. Kemungkinan Anda mengidap penyakit melanoma. Kemudian melanoma adalah jenis kanker kulit yang paling serius. Penyakit kulit ini berkembang pada sel melanosit yang memproduksi melamin atau pigmen yang memberi warna pada kulit. Melanoma juga bisa terbentuk di mata dan di dalam tubuh seperti hidung atau tenggorokan, namun lebih jarang terjadi. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.